Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang jenazah yang tidak diterima oleh bumi? Kisah nyata yang membuat banyak orang merenung, bukan karena horor, tapi karena isinya tamparan bagi hati yang masih hidup. Di episode kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana satu jasad yang ditolak oleh tanah dan kuburannya terbuka kembali malam demi malam. Simak kisahnya baik-baik. Mungkin ini adalah peringatan yang selama ini kita abaikan, jenazah yang tak diinginkan langit maupun bumi. Di sebuah kota kecil yang tenang, wafatlah seorang pria bernama Tuan Marwan. Nah, di mata keluarganya, ia adalah kepala rumah tangga yang penuh wibawa. Tapi di mata masyarakat, ia adalah simbol dari kerakusan. Semasa hidupnya, Tuan Marwan adalah pejabat tinggi yang disegani. Jasnya selalu licin, sepatunya mengilap, dan mobilnya mewah. Tapi di balik itu semua, rakyat tahu bahwa kekayaannya bukan dari jerih payah, tapi dari memakan harta yang bukan haknya. Ia memotong anggaran pembangunan pesantren, menggelapkan dana bantuan untuk warga miskin, bahkan membiarkan anak-anak yatim kehilangan hak waris karena satu tanda tangannya. Namun kematian datang seperti biasa, diam-diam, tanpa kompromi. Hari itu, jenazah Tuan Marwan disemayamkan dengan segala kemewahan. Kain kafan terbaik, peti kayu jati mahal, dan doa dari para tokoh yang dulu menikmati bagian dari kekuasaannya. Tapi sejak pagi, tanda-tanda aneh mulai muncul. Wajah jenazahnya membiru tak biasa. Tangannya mengepal, dan tubuhnya mengeluarkan bau menyengat, bukan bau mayat, tapi semacam campuran amis dan besi terbakar. Imam masjid yang hendak memimpin sholat jenazah tiba-tiba menghentikan doanya. Maaf, ada sesuatu yang membuat saya tidak tenang. Warga mulai berbisik. Beberapa melangkah mundur. Yang dulu diam, kini mulai berbicara. Bukankah dia yang dulu mengambil dana beasiswa anak-anak kita? Yang menyuruh gusur tanah warga untuk dijadikan proyek pribadi? Keluarga mencoba menenangkan keadaan, memaksa prosesi lanjut. Tapi hati masyarakat sudah mulai merasa, ini bukan jenazah biasa. Dan benar, saat peti itu hendak dibawa ke pemakaman, seekor anjing liar muncul. Bukan satu tapi tiga. Mereka menggonggong ke arah jenazah, tidak mau berhenti. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata, yang hanya mereka lihat. Langit mendung, tapi tak ada hujan. Angin berhembus pelan, membawa bisikan yang tak bisa dijelaskan. Seolah bumi sendiri enggan menerima orang itu. Dan cerita ini baru saja dimulai. Bumi menolaknya, liang kubur menutup sendiri. Hari itu langit tidak terlalu cerah. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu. Angin bertiup pelan tapi menggigit. Iring-iringan jenazah berjalan perlahan menuju pemakaman umum di pinggir desa. Jenazah seorang pria bernama Tuan Marwan, mantan pejabat kaya yang selama hidupnya dikenal angkuh dan sering menindas rakyat kecil. Beberapa warga datang bukan karena cinta, mereka hadir karena adat. Karena tak enak kalau tidak terlihat ikut mengantar, tak ada tangisan tulus. Tak ada doa yang mengalir dari hati. Yang terdengar hanya gumaman bacaan, yang seolah terucap karena kewajiban, bukan keikhlasan. Sesampainya di liang kubur, peti jenazah mulai diturunkan dengan tali tambang. Tapi tiba-tiba, tanpa sebab jelas, tali di salah satu sisi terputus. Peti itu terjatuh keras ke dalam lubang, menimbulkan bunyi duk yang menggetarkan. Semua orang terpaku. Seorang penggali kubur yang sudah tua mengusap keringatnya dan bergumam lirih. Saya sudah 30 tahun mengubur orang. Baru kali ini bumi seolah menolak jasad manusia. Beberapa warga mulai gelisah. Salah satu pemuda mencoba menenangkan, mengatakan itu hanya kebetulan. Tapi keganjilan tak berhenti di situ. Saat tanah mulai ditimbun ke atas peti, tanah itu justru menggelincir ke samping. Seolah ditolak oleh dasar kubur. Tak ada gundukan yang bisa terbentuk sempurna. Setiap kali ditimbun, tanah itu turun ke sisi lain, menyisakan lubang besar yang terbuka. Kemudian, bagian atas kubur tiba-tiba longsor. Tanah dari sisi kanan dan kiri runtuh masuk, menciptakan celah menganga yang tidak bisa ditutup meski sudah dicangkul ulang. Para pelayat saling pandang. Seorang ibu tua yang dulu kehilangan rumahnya karena proyek Tuan Marwan, menangis pelan dan berkata, "Anak saya mati karena digusur tanpa ampun." Mungkin ini cara Allah menunjukkan siapa yang benar. Akhirnya, para penggali memutuskan menutup lubang itu dengan paksa. Tanah dipadatkan, batu nisan tak jadi dipasang. Dan hari itu, makam Tuan Marwan berbeda dari semua makam lain di sekelilingnya. Tak ada gundukan rapi. Tak ada taburan bunga, hanya lumpur dan rumput liar. Setelah semua pulang, hanya satu suara yang tersisa. Bumi,
tidak menerima orang-orang yang mengkhianati amanah. Pada hari itu, semua warga pulang dengan hati berguncang. Karena bagi sebagian orang, kematian bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pembalasan yang tak terhindarkan. Tangisan dari dalam tanah, suara itu terdengar setiap malam. Sudah 3 hari sejak jenazah Tuan Marwan dikuburkan, namun ketenangan belum kembali menyelimuti keluarganya. Di rumah besar yang dulunya mewah dan megah itu, kini suasananya terasa kosong. Lampu-lampu yang biasanya menyala terang, kini sering padam tiba-tiba. Angin dingin kerap menyelinap masuk meski semua jendela tertutup rapat. Istrinya, Bu Ratna, mulai sering terbangun tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena ia mendengar suara tangisan lirih. Wah, ampun, jangan. Awalnya ia kira itu hanya suara angin. Tapi suara itu terus terdengar dan semakin jelas setiap malam. Puncaknya terjadi di malam keempat. Jam menunjukkan pukul 2.05 dini hari. Bu Ratna yang belum bisa tidur memutuskan ke halaman belakang untuk mengambil angin. Namun saat ia melangkah keluar, ia terpaku. Suara itu terdengar sangat jelas. Seolah berasal dari bawah tanah, dari arah makam suaminya. Tangisan, jeritan, rintihan seperti orang kesakitan. Tolong, jangan bakar aku. Aku butuh air. Ampun, ya Allah, terlalu panas. Terlalu gelap. Bu Ratna menutup telinganya. Matanya membesar. Lututnya lemas. Ia hampir pingsan kalau tidak dibantu oleh penjaga rumah yang kebetulan juga mendengar suara itu. Keesokan paginya, kabar itu menyebar. Orang-orang mulai berbondong-bondong datang ke makam, tapi setiap kali malam datang, mereka semua memilih pulang sebelum gelap. Karena suara itu benar-benar nyata. Seorang ustadz pun akhirnya dipanggil untuk mendoakan di dekat makam. Namun setelah selesai membaca doa, ustadz itu hanya berkata, "Ini adalah bukti nyata azab kubur. Ketika seseorang menumpuk kekayaan dari hasil menindas, maka kuburnya tidak akan pernah tenang." Bu Ratna akhirnya jatuh sakit. Anak-anaknya mulai pindah satu persatu. Rumah itu sekarang kosong. Dan makam Tuan Marwan tetap sepi, tapi tak pernah sunyi. Karena hingga kini suara lirih itu masih terdengar, dan si Pavunan yang mendengarnya akan mengingat satu hal. Kematian bukanlah akhir, tapi awal dari pertanggungjawaban. Mimpi para pelayat didatangi sosok hitam dari kuburan. Setelah suara tangisan dari kuburan Tuan Marwan ramai dibicarakan, hal-hal aneh mulai dirasakan oleh orang-orang yang dulu hadir di pemakaman itu. Bukan hanya penjaga makam, bukan hanya keluarga. Bahkan para pelayat yang hanya datang sebentar kini ikut mengalami mimpi yang sama. Mimpi yang membuat mereka bangun dengan tubuh basah oleh keringat, nafas memburu, dan jantung berdegup tak karuan. Semuanya melihat sosok yang sama. Seorang lelaki tinggi besar. Wajahnya hitam, bukan karena warna kulit, tapi karena terbakar. Matanya kosong. Bibirnya sobek. Tubuhnya dipenuhi rantai yang membara. Ia berdiri diam di ujung lorong kuburan, tapi tatapannya menembus jiwa. Dalam mimpi itu suara lirih bergema. "Aku tidak bisa tidur. Tanah ini terlalu panas, terlalu sempit. Aku butuh doa, bukan kemewahan." Salah satu pelayat, Pak Rahim, sampai tak berani tidur 3 malam berturut-turut. Ia mendatangi Ustadz, lalu menangis dan berkata, "Ustadz, saya lihat dia dalam mimpi saya. Tangannya terbakar. Ia minta tolong. Katanya aku harus bicara. Harus sampaikan sesuatu pada anak-anaknya." Ustadz itu hanya mengangguk lalu menjawab, "Itulah orang yang meninggalkan dunia dengan beban dosa besar. Ia tidak mati, ia hanya berpindah ke alam yang jauh lebih menyakitkan." Dan sejak hari itu, para pelayat mulai berziarah kembali. Tapi bukan untuk mendoakan kebaikan, melainkan untuk meminta ampun atas kelalaian mereka. Karena sebagian dari mereka juga pernah ikut menikmati harta haram itu, meski sedikit. Mereka sadar, azab kubur bukan hanya milik yang wafat, tapi bisa menghantui siapapun yang terlibat. Suara itu kini tak terdengar setiap malam, namun sesekali, desah nafas berat dari bawah tanah itu kembali muncul, terutama saat hujan turun. Dan mereka yang pernah melihat mimpi itu, tidak pernah lagi bisa memejamkan mata dengan tenang. Karena yang mereka lihat bukan sekadar mimpi, tapi peringatan. Mayat yang ditolak tanah, kuburannya selalu terbuka. Beberapa hari setelah kejadian-kejadian ganjil itu, keluarga Tuan Marwan akhirnya memutuskan untuk memindahkan makamnya. Mereka berpikir mungkin lokasi sebelumnya terlalu dekat sungai,
terlalu lembab, atau terlalu rawan longsor. Dengan berkonsultasi pada tokoh agama, mereka gali kembali liang lahat yang telah ditutup seminggu lalu. Namun saat cangkul pertama menghantam tanah, para penggali terdiam. Tanahnya keras seperti batu. Padahal baru seminggu, tapi kerasnya seperti sudah dikubur ratusan tahun. Entah kenapa, setiap kali mereka gali, ada suara seperti gemuruh dari bawah. Tak terlihat, tapi terdengar. Setelah berhasil menggali lebih dalam, salah satu penggali berteriak, "Pak, ini kenapa kain kafannya sobek-sobek?" Tangan jenazah terlipat tidak wajar. Wajahnya tampak terpelintir seperti orang sedang kesakitan. Dan yang lebih mengejutkan, ada jejak ular melingkar di dalam liang lahat. Tapi tidak ada bangkainya, hanya sisik dan lendir yang tertinggal di dinding tanah. Ustadz yang memimpin pemindahan jenazah hanya berkata singkat, "Ini bukan karena tanah, ini karena yang dikuburkan." Tanah tidak menerima tubuh yang masih membawa amarah dan dosa manusia lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap memakamkan ulang di tempat baru, tapi malam harinya tanah kuburan itu terbuka sendiri. Bukan longsor, bukan ulah binatang. Tanah seperti terangkat dan kembali membentuk lubang. Warga pun berkumpul. Beberapa merekam, dan video itu viral. Judulnya, "Kuburan yang tak mau menutup azab atau tanda." Keluarga pun pasrah. Jenazah akhirnya dimakamkan di area terbuka, tanpa nisan, tanpa tahlilan, tanpa tanda apapun, karena setiap ditandai, tanda itu hilang keesokan harinya. Sejak saat itu, banyak keluarga yang mulai mengevaluasi hidup, bukan karena takut mati, tapi takut ditolak tanah, bahkan saat tak bisa membela diri. Hidup hanya sekali. Tapi yang dibawa bukan mobil, bukan rumah, bukan jabatan. Hanya amal dan hati yang bersih dari kezaliman. Karena jika tidak, bahkan tanah pun akan menolaknya. Nantikan kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.